Mengapa jaringan sudah dikonfigurasi tapi masih tidak bisa di-ping? Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan belajar untuk melakukan troubleshooting jaringan yang sudah disediakan di lab Cisco Packet Tracer. Pada lab ini kita sudah disediakan tabel pengalamatan dan topologi jaringan. Tugas kita adalah melakukan pengecekan koneksi dari PC agar dapat mengakses ke server www.cisco.pka. Pertama-tama, kita akan melakukan pengujian koneksi dari PC01 ke router R1. Buka PC01, pilih desktop, lalu command prompt. Jalankan perintah ping 172.16.1.1. Hasilnya adalah request timeout, kemudian ping ke web server 209.165.201.2. Hasilnya adalah request timeout. Kita juga akan mencoba mengakses website www.cisco.pka melalui browser. Hasilnya adalah hostname unresolved. Sekarang kita akan melakukan investigasi pada PC01. Pada tampilan command prompt, ketik perintah ipconfig lalu enter. ipconfig adalah perintah command line pada Windows untuk menampilkan, memperbaharui, atau merilis konfigurasi jaringan TCP/IP termasuk alamat IP versi 4 atau IP versi 6, subnet mask, dan default gateway. Ini merupakan alat krusial untuk troubleshooting koneksi jaringan, seperti melakukan pengecekan IP, DNS, dan MAC address. Di sini kita dapat melihat informasi yang ditampilkan seperti Fast Ethernet 0 Connection. Ini adalah interface jaringan utama yang digunakan PC untuk terhubung ke jaringan. Connection Specific DNS Suffix. Ini digunakan untuk menambahkan domain otomatis. Saat ini terlihat kosong atau tidak digunakan. Ring Local IP versi 6 Address. Ini adalah IP versi 6 otomatis, dibuat oleh sistem tanpa konfigurasi manual dan hanya untuk komunikasi dalam satu jaringan lokal. Ciri-cirinya adalah selalu diawali FE80.2.2 dan tidak bisa dipakai ke internet. IP versi 6 address. Ini adalah IP versi 6 global, bisa digunakan untuk komunikasi antar jaringan jika memiliki routing. Lalu IP versi 4 address. Ini adalah alamat utama PC di jaringan, versi IP versi 4 yang paling umum digunakan. Kemudian subnet mask. Ini berfungsi untuk menentukan mana bagian network dan mana bagian host. Jika dikonversi, maka jaringan ini memiliki CIDR notation di /24, yang artinya network address pada jaringan ini adalah 172.168.1.0. Maka alamat IP yang dapat digunakan adalah 172.168.1.1 sampai dengan 254, atau dalam arti lain, pada subnet ini bisa digunakan sampai 254 host. Selanjutnya default gateway. Ini adalah alamat router digunakan untuk keluar ke jaringan lain dan akses ke internet. Dari informasi yang kita dapat di PC01 ini, maka kita dapat melihat bahwa ada ketidaksesuaian alamat IP pada tabel pengalamatan dengan alamat IP yang sudah dikonfigurasi pada PC01. Maka kita akan perbaiki alamat IP pada PC01. Masuk ke IP configuration, silakan kalian ganti alamat IP menjadi 172.168.1.3. Sekarang kita akan mencoba lagi melakukan pengujian koneksi dari PC01 ke router R1. Jalankan perintah ping 172.168.1.1. Hasilnya saat ini sudah replay. Kemudian kita juga akan ping ke web server. Saat ini hasilnya juga sudah replay.
Kita juga akan mencoba mengakses website www.cisco.pka melalui browser. Hasilnya sudah tampil halaman Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, kalian dapat melakukan investigasi pada PC02, PCA, dan PCB dengan melihat kesesuaian alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Lalu, jika sudah, jangan lupa beritahu saya bagaimana hasil dari investigasi kalian dan apakah semua PC sudah dapat mengakses ke web server. Tulis di kolom komentar ya. Demikian untuk video kali ini, belajar melakukan troubleshooting jaringan yang sederhana. Pada video berikutnya, kita akan masih belajar melakukan troubleshooting jaringan dan membangun jaringan dari nol. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.